Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisodi Apriliani dengan NIM 666124017 dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tata kelola digital PT KAI melalui analisis sistem KAI Akses. Hal ini bertujuan untuk melihat gimana KAI memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga bagaimana sistem itu tuh bisa dianalisis pakai perspektif digital governance. Nah, jadi pada bagian ini ditampilkan governance arrangement matrix yang menggambarkan pihak-pihak yang terlibat pada pengelolaan KAI Akses. Matriks ini itu nunjukin kalau misalnya keberhasilan KAI Akses ini bukan hanya bergantung pada satu aktor aja, tapi merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari manajemen PT KAI sebagai pengambilan keputusan utama, terus juga divisi teknologi informasi yang mengembangkan sistem, terus juga mitra eksternal kayak penyedia pembayaran dan juga transportasi lanjutan. Melalui koordinasi ini, KAI Akses itu mampu menjalankan fungsi pelayanan secara lebih efektif dan juga terintegritas. Lalu konseptualisasi digital governance. Nah, jadi digital governance ini bukan hanya sekedar mengubah layanan manual menjadi digital, tapi konsep ini tuh menekankan bagaimana teknologi, terus juga kebijakan dan juga kebutuhan masyarakat bisa berjalan sesuai rencana dan juga terpadu. Pada konteks ini, teknologi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kata lain, fokusnya itu bukan lagi pada penggunaan komputer semata, tapi pada gimana teknologi bisa mampu menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan juga berorientasi kepada pengguna. Terus kita bisa lihat KAI Akses sebagai instrumen e-governance. KAI Akses ini merupakan contoh nyata penerapan e-governance dalam sektor transportasi. Sebelum ada aplikasi ini itu, masyarakat harus datang ke stasiun buat beli tiket dan juga memperoleh informasi perjalanan. Itu tuh sering menimbulkan antrian panjang, terus juga keterbatasan akses informasi. Tapi melalui aplikasi KAI Akses ini, berbagai layanan tuh bisa dilakukan secara mandiri kayak pembelian tiket, terus juga pengecekan jadwal, layanan pelanggan, bahkan integrasi dengan moda transportasi lain. Ini tuh membuat pelayanannya tuh menjadi lebih cepat, transparan, dan juga mudah diakses kapan aja dan dari mana aja. Terus ada framework OECD Digital. Ini tuh untuk menilai kualitas tata kelola digital KAI Akses. Kerangka ini tuh punya beberapa dimensi penelitian, yaitu digital by design, berbasis data, terus juga pemerintah sebagai platform, keterbukaan informasi, terus juga orientasi pada pengguna dan proaktivitas layanan. Berdasarkan hasil pemetaan, KAI Akses itu menunjukkan performa yang cukup baik, terutama pada aspek orientasi pengguna dan juga desain layanan digital. Ini tuh menunjukkan kalau misalnya PT KAI udah berupaya membangun layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Jadi di dimensi pertama itu digital by design. Jadi KAI Akses itu dirancang sejak awal sebagai layanan digital. Contohnya itu penggunaan e-boarding pass dan juga sistem pemesanan tiket yang sepenuhnya berbasis aplikasi. Pada dimensi kedua itu ada data driven, atau KAI ini memanfaatkan data secara optimal melalui integrasi dengan data kependudukan. Hal ini tuh membantu proses validasi identitas penumpang. Jadi pelayanannya tuh menjadi lebih aman dan juga efisien. Di dimensi ketiga itu ada government as a platform, atau pemerintah sebagai platform. Dalam hal ini, KAI Akses itu bukan hanya menyediakan layanan kereta api, tapi juga terhubung dengan layanan lain kayak transportasi lanjutan dan sistem pembayaran digital. Terus juga pada dimensi keterbukaan, masyarakat bisa memperoleh informasi penting secara real time kayak jadwal perjalanan, ketersediaan kursi, dan juga informasi tarif. Nah, transparansi ini tuh meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pelayanan PT KAI. Pada dimensi orientasi pengguna, pengembangan aplikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat. Berbagai fitur itu terus diperbarui berdasarkan kebutuhan dan juga masukan pengguna. Sementara itu, di dimensi proaktivitas ini, sistem mampu memberikan notifikasi otomatis terkait jadwal keberangkatan, perubahan perjalanan, atau informasi penting lainnya sebelum pengguna mencarinya sendiri, jadi kayak dia udah nongol duluan gitu. Hal ini itu menunjukkan kalau misalnya pelayanan itu nggak hanya bersifat responsif tapi juga antisipatif. Lalu dari hasil analisis tadi ada beberapa keunggulan dari KAI Akses. Yang pertama itu bisa memangkas birokrasi pelayanan secara signifikan, lalu meningkatkan transparansi informasi, jadinya mengurangi praktik yang merugikan masyarakat. Lalu yang terakhir itu mendukung integritas layanan keuangan digital. Tapi dari beberapa keunggulan tadi masih terdapat beberapa tantangan kayak kesenjangan akses digital bagi sebagian masyarakat, terus juga potensi gangguan sistem pada trafik pengguna yang sangat tinggi, dan pentingnya menjaga keamanan dan perlindungan data pengguna.
Nah, kesimpulannya, KAI Akses ini merupakan salah satu contoh keberhasilan transformasi digital di sektor pelayanan publik Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip digital governance, KAI ini berhasil menghadirkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan juga berorientasi pada kebutuhan pengguna. Kedepannya itu peningkatan inklusivitas layanan digital dan juga penguatan keamanan cyber masih perlu terus dilakukan agar manfaat transportasi digital ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.